ولا يجوز أن يصرف الزكاة والفطرة إلا إلى حر مسلم متصف بصفة أحد الأصناف الثمانية. Dan tidak boleh an yasrifa az-zakata, bahwa ia menyalurkan zakat, wal fitrata, dan fitrah, illa, melainkan, ila hurrin, kepada orang yang merdeka, bukan kepada budak, kecuali nanti mukatab seperti yang akan dibahas, yaitu budak yang ada mengadakan akad perjanjian dengan tuannya agar kiranya ia bisa membayar uang, nilai uang yang sudah disepakati dan diberikan 2 tempo waktu pembayaran, maka dia dimerdekakan oleh tuannya. Itu disebut dengan mukatab. Ini nanti akan berhak menerima zakat. Tetapi budak sahaya yang bukan mukatab, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Dan muslim, dia juga harus muslim. Apabila zakat disalurkan kepada non muslim, maka kewajiban zakatnya belum gugur, sehingga tidak sah. Karena syarat orang yang menerima zakat atau mustahik adalah beragama Islam. Muttasifin, dan dia orang yang merdeka dan muslim tadi bersifat, artinya memiliki sifat bisifati ahadil asnafis thamaniyah, dengan sifat salah satu di antara sifat-sifat yang 8, yaitu 8 golongan. Siapa mereka yang 8 golongan itu? Kal faqiri wal miskin, seperti orang fakir dan seperti orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Di dalam ayat ini Allah jelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apabila ada orang yang menyalurkan zakat bukan kepada salah satu di antara 8 golongan ini, maka konsekuensinya hukum zakatnya tidak sah, kewajibannya masih belum gugur, dan si penerima wajib mengembalikannya kepada orang yang berzakat itu, karena yang dia terima itu bukan haknya, sebab ia tidak termasuk dalam golongan yang 8. Siapa mereka? Innamas sadaqatu, hanya saja kalimat innama di dalam lughah Arab itu berfungsi sebagai hasar. Apa itu hasar? Hasar adalah pembatasan, sehingga tidak boleh selain yang 8 menerima zakat. Siapa mereka? Sedekah itu untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Siapa sih orang fakir itu? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya sepanjang umurnya yang biasa atau yang normal. Biasanya umur orang itu normal sekitar 60 sampai 63 tahun. Nah, dia tidak memiliki uang yang sampai mencukupi kepada usia sampai 62 atau 63 tahun. Artinya dia dengan uangnya itu jika dibagi-bagikan sampai kepada usia 62 atau 63 tahun, maka kesehariannya itu jika dibagikan dia tidak akan mencukupi, tidak akan tercukupi. Artinya kalau sehari dia memerlukan uang 100.000 karena dia punya istri, punya anak banyak, sehingga tanggungannya banyak, maka
dia memerlukan uang sehari itu mulai dari biaya makan pagi, makan siang hingga makan malam 100.000. Tetapi dia hanya mendapati di bawah 50.000, yaitu 30.000 kah atau 40.000, yang jelas kurang dari 50.000. Maka dia disebut dengan fakir karena dia melarat. Kemudian wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, orang miskin ini agak sedikit nyaman kehidupannya dibandingkan dengan orang fakir. Walaupun dia juga tidak terpenuhi kebutuhannya. Siapa dia orang miskin? Orang miskin itu dalam kesehariannya dia memerlukan uang 100.000, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dia hanya mendapati uang 70.000, 80.000, masih kurang kan? Tetapi lebih lapang keadaannya dibandingkan dengan orang fakir. Namun kedua-duanya sama-sama tidak terpenuhi haknya, sehingga si fakir, si miskin berhak untuk menerima zakat. Jadi begitu. Wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil atas zakat. Siapa sih amil itu? Amil itu adalah man nasabahul imam li akhdhiz zakawat wa tafriqiha. Orang yang diangkat oleh imam, orang yang diangkat oleh imam, sekali lagi imam yang mengangkat. Untuk apa? Li akhdhiz zakawat, untuk mengambil zakat. Dari siapa? Dari orang-orang yang wajib berzakat. Wa tafriqiha, dan membagi-bagikannya kepada siapa? Lil mustahiqin, kepada orang-orang yang berhak. Itulah amil. Amil ini berhak nanti menerima zakat, asal dia itu adalah resmi diangkat oleh imam. Kalau dia tidak resmi, maka dia bukan amil. Kalau kamu tidak mendapat mandat, izin dari imam, jangan sok-sok jadi amil. Sekarang ini banyak orang-orang pura-pura jadi amil padahal bukan amil. Karena amil itu resmi diangkat oleh imam. Di negara kita siapa yang ngangkat, Bib? Siapa yang dipercayakan oleh imam, dia bisa menjadi perwakilan imam. Kalau nggak salah saya dengar dari KUA itu, yang dipercayakan oleh imam sebagai perwakilan untuk menunjuk dan memilih seseorang menjadi amil adalah Basnas. Begitu ya? Katanya Basnas. Apa Basnas? Bagian amil zakat nasional. Jadi mereka ini diberikan wewenang oleh imam untuk menunjuk para petugas pengambil penerima zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahikin, orang-orang yang berhak, yaitu disebut dengan amil. Kalau kamu tidak mendapat wewenang, jangan sok-sok jadi amil, jangan minta jatah. Paham? Hati-hati. Tidak bisa amil itu sembarangan, harus mendapat mandat, wewenang resmi dari imam atau orang yang dipercayakan imam atau lembaga yang dipercayakan imam. Jadi begitu. Kemudian wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang disantuni hati-hati mereka, yaitu para muallaf. Muallaf itu siapa sih? Yang masyhur di kalangan kita adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Padahal bukan itu saja muallaf. Muallaf itu ada 3 macam. Cuman yang masyhur ya yang pertama tadi, orang kafir masuk Islam dan imannya masih lemah.
orang ini mu'allaf. Arti mu'allaf itu harus disantuni. Dia mungkin baru 3 hari masuk Islam. Supaya dia tambah kuat imannya, kamu beri zakat ya. Entah itu zakat fitrah ataupun zakatul mal. Kalau kamu ingin berfitrah, kasih dia si kafir yang baru masuk Islam ini. Biar dia nanti tambah kuat imannya, tambah tersentuh hatinya. Masya Allah, setelah saya masuk Islam, banyak orang yang menyantuni saya. Dulu waktu saya masih kafir, 1 orang pun gak ada yang datang kepada saya menyantuni saya. Nah ini kan mu'allaf namanya. Kasih uang kalau kita punya uang zakat. Sekali lagi, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Kalimat baru berarti hanya raja. Kalau ada orang yang dulunya beragama non muslim lalu kemudian masuk Islam, dan dia masuk Islamnya itu sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, bukan mu'allaf lagi itu. Banyak yang salah paham. Acil tuh mu'allaf sidin, dulu agama sidin Kristen, kasih zakat fitrah. Dulu kapan? Udah lawas, sekitar 20 tahun yang lalu. Anak sidin ganal-ganalan, sudah bercucu sudah. Wah, bukan mu'allaf lagi itu. Lalu kamu berikan zakat fitrah, nggak sah fitrahnya kamu. Wah, saya gitu dulu Bib. Berapa kali? Setiap tahun. Qadha ini setiap tahun. Karena apa? Karena kamu salah orang. Yang merasa seperti itu, jangan lagi diterima zakat fitrah dari seseorang. Kasih tahu kepada dia, gak enak Bib, saya takut dia perasaan. Gak ada istilah tidak enak dalam agama. Ya kasih tahu dengan cara yang halus. Mohon maaf, ulun ini bukan mu'allaf lagi. Memang ulun mantan non muslim yang masuk Islam. Tapi ulun sudah lama jadi muslim dan iman ulun sudah kuat. Bukan mu'allaf lagi berarti. Jadi kalau pian memberikan fitrah kepada ulun, pian yang kesian. Pun ulun nih barang piannya yang kesian, kan gitu. Pian bisa kada gugur kewajiban. Nah, biar dia paham. Jadi pian cari orang lain. Nah, begitu. Nah, seandainya ini bukan zakat, ulun terima. Berhubung ini zakat, ulun kedua ini menerima. Karena ulun tidak berhak, misalnya kan begitu. Atau lebih halus dari itu lagi. Nah, kalau memang pian menyerahkan ke ulun juga, kayak Pak, seandainya ulun menjadi wakil pian aja, kena ulun serahkan ke lain. Nah, supaya inya kada kecewa. Tapi harus ada perwakilan loh. Jangan yang penting ku ambil kena ku bayarkan ke lain, tapi tidak ada perwakilan dari dia, sama aja bohong. Harus ada wakal tuka di antu tuwazzi ali atau di antu farriqali hadhihi zakah. Bahasa Indonesianya, saya wakilkan kamu supaya membagi-bagikan zakat ini kepada mustahikin misalnya. Saya terima perwakilan kamu, atau setiap lafaz yang mengisyaratkan perwakilan. Kalau itu tidak ada, nggak bisa juga. Paham? Jadi begitu. Ada lagi mu'allaf yang muslim, bukan kafir, tetapi dia menjadi pemimpin di kalangan masyarakatnya yang non muslim. Sehingga jika orang muslim yang hidup di kalangan orang kafir dan dijadikan panutan oleh mereka itu, kita beri zakat, dimungkinkan masyarakat kafir yang ada di sekelilingnya nanti akan masuk Islam juga. Itu juga disebut mu'allaf walaupun dia muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang sukarela membela imam. Artinya membantu imam untuk mengambilkan zakat dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Misalnya, ya wahai imam, saya di sini siap untuk membantu kamu karena jarak kamu dengan kami sangat jauh. Tapi kami siap untuk membantukan agar masyarakat sekitar sini mau berzakat misalnya. Nah, ini mereka juga bisa diberi zakat. Bisa diberi zakat dengan alasan mereka masuk dalam sinif atau golongan mu'allaf. Karena mereka bergerak dan mereka perlu diapresiasi. Gerakan mereka itu perlu dihargai, sehingga
kita berikan zakat. Imam nanti yang menyuruhnya. Ini mu'allaf juga ini. Tapi ada syaratnya, dengan catatan gerakannya itu memang patut diapresiasi. Mereka ini bisa menggerakkan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat sehingga mau menunaikan zakat. Dan yang kedua, gerakan mereka itu lebih mudah dibandingkan mengutus tentara yang menyuruh orang-orang kampung itu agar mengeluarkan zakat. Artinya kalau kita mengirim tentara, imam mengirim tentara muslim tentunya, agar mereka yang tidak mau berzakat itu menunaikan zakat, itu perlu biaya, perlu ongkos, perlu waktu. Daripada itu repot, mending orang setempat aja yang mau berbaik hati, bertabarruk, bersukarela untuk membantu imam mengambil zakat dari mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat. Nah, mereka yang sukarelawan ini membantu imam untuk kelancaran zakat disebut mu'allaf juga. Paham? Jadi ada 3 macam mu'allaf itu. Kemudian golongan yang keempat adalah yang kelima ya. Yang kelima, wafir riqab, dan riqab. Apa itu riqab? Itu pada budak sahaya. Budak sahaya yang dimaksud adalah mukatab, budak yang ada akad kitabah dengan sayyidnya. Apa itu akad kitabah? Perjanjian untuk dimerdekakan oleh tuannya, dengan syarat si budak membayar kepada tuannya kadar uang yang sudah disepakati 2 kali tempo pembayaran. Misalnya tuannya mengatakan kepada si budak, jika kamu bisa membayar saya uang sebanyak 10 juta, akan saya merdekakan kamu. Bulan pertama kamu bayar saya 5 juta dulu, dan bulan kedua kamu bayar saya sisa yang 5 jutanya, maka kamu merdeka. Maka si budak pun kerja keras untuk bisa menghasilkan uang 5 juta itu untuk pembayaran pertama. Nanti tempo pembayaran yang kedua dia akan bekerja keras lagi supaya menghasilkan uang 5 juta lagi, sehingga genap 10 juta dan dia pun menjadi merdeka. Nah, kita bantu dia dengan memberikan zakat kepadanya supaya dia bisa menebus dirinya dari tuannya agar dia bisa merdeka dan hidup normal sama seperti kita. Itu disebut dengan wafir riqab, budak sahaya. Dan ini sepertinya untuk di zaman kita sudah tidak ada lagi di Indonesia ya, tidak tahu di negara lain. Itu mungkin istilah budak sahaya itu tidak ada lagi di zaman kita, di daerah kita, tidak tahu di daerah lain ya. Jadi begitu. Kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang terhutang, mereka yang terbelit hutang. Ya, maka untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, kita bantu dengan diberikan zakat kepadanya. Kasihan, dia banyak tanggungan, utang di mana-mana, kasih zakat. Bahkan jika ada orang kaya sekalipun, dia meminjam uang tetapi untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadinya, itu juga berhak untuk diberi zakat. Tapi dia orang kaya, hatta dia orang kaya. Nah, kenapa dia berhak? Karena dia terhutang. Terhutang apa? Terhutang untuk umum, bukan untuk pribadinya. Seperti misalnya ada pengelola pembangunan musalla ataupun masjid. Jadi sementara sumbangan-sumbangan belum terkumpul atau uang kas pembangunan habis, maka dia minjam atau ngutang semen di toko material sekian ratus sak, ngutang apalagi besi misalnya atau pasir misalnya, sehingga total utangnya itu sekitar misalnya 30 juta. Dia sendiri pribadi punya uang, tapi kan ini bukan pribadinya, untuk kemaslahatan umum. Tetapi dia meminjam semua material untuk bangunan tersebut atas nama dia, sehingga dia yang menanggung hutang-hutang itu. Orang ini berhak diberi zakat untuk melunasi hutang-hutang yang tadi, tapi untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi. Ini orang kaya.
Tetapi ada juga orang yang berhutang untuk pribadinya dan dia tidak sanggup membayarnya. Nah, ini orang yang terbelit hutang namanya. Jadi orang yang terhutang itu ada dua. Ada orang yang memang terbelit hutang, yaitu hartanya sudah habis, sisanya utang-utang semua, pinjaman-pinjaman semua. Dia banyak punya tanggungan. Kita berikan sebahagian zakat untuknya supaya dia bisa melunasi hutang-hutangnya itu. Kita bantu dengan uang zakat. Kalau yang kedua tadi, dia kaya, dia tidak terbelit hutang, tetapi dia meminjam uang untuk kemaslahatan umat muslimin muslimat, kemaslahatan umum mereka. Itu juga bisa diberikan zakat untuk dia bisa melunasi hutang-hutang tadi. Karena dia meminjam utang itu bukan untuk pribadinya. Itu juga disebut dengan al-gharimin, orang-orang yang terhutang. Paham? Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Siapa yang dimaksud fi sabilillah? Yang dimaksud fi sabilillah adalah al-ghuzatul mutatawwi'un, para tentara perang yang sukarelawan. Artinya ghairul murtaziqah, tidak mendapat gaji min baitil mal, daripada baitul mal, kas baitul mal. Dulu itu ketika masih khilafah Islamiyah ada baitul malnya. Baitul mal itu uang kas untuk umat Islam seluruhnya. Ya sejenis APBN gitulah ya kalau sekarang ini. Cuman kan ini kalau sekarang milik negara sekarang. Kalau dulu itu milik umat Islam. Nanti imam yang mengelola baitul mal itu. Kayak APBN gitulah. Uang kas negara. Kalau ini kan uang kas untuk umat Islam. Baitul mal. Dari baitul mal itu kadang tentara-tentara muslim digaji. Dari baitul mal pula kadangkala seperlimanya itu dari seperlimanya dibagikan untuk Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, dan untuk dzawil qurba, keturunan beliau. Bisa juga nanti untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan muslimin dan muslimat. Paham? Nah, ini para tentara-tentara perang yang ada jatah dari baitul mal atau mendapat gaji, itu namanya murtaziqah, bukan mutatawwi'in. Mereka tidak berhak menerima zakat. Tetapi para tentara-tentara perang yang mutatawwi'in, yang memang dia itu sukarela membela agama, berhak untuk diberi zakat. Itu yang dimaksud dengan fi sabilillah. Ghuzah, tentara perang. Kenapa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah ghuzah, dan itu mazhab kita Asy-Syafi'i? Karena kata Imam Asy-Syafi'i, setiap kali kalimat fi sabilillah disebut di dalam Al-Qur'an selalu digandeng dengan jihad. Alladzina yujahiduna fi sabilillah, mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berarti yang dimaksud adalah para ghuzah, para mujahidin, orang-orang yang terjun dalam pertempuran melawan orang kafir. Itu tentara-tentara muslimin. Guru agama Bang Bib fisabilillah, kiai ustadz fisabilillah lah. Bukan. Ente tentara perang, ente siap ente untuk perang? Bisa naik kuda ente? Jatuh nanti kalau nggak bisa. Bisa memanah ente. Bisa mainkan pedang. Jangan kan main pedang, melihat pedang aja nggak berani. Udah, berarti ente bukan tentara perang. Tapi kan saya mengajar dengan ilmu saya ngasih pengetahuan kepada umat Islam. Itu fisabilillah bimakna lughawi, dengan makna secara etimologi, secara bahasa, bukan secara terminologi, secara etimologis bahasa. Setiap wujuhul khair, arah kebaikan, itu fisabilillah. Para penuntut ilmu pun fisabilillah. Kalau seandainya fisabilillah itu diartikan adalah setiap arah kebaikan, ini yang hadir majelis ini semuanya berhak dapat zakat semua ini. Fisabilillah soalnya ini semua. Enak aja. Akhirnya yang sugih dapat juga, yang bisi gaji sebulannya 10 juta dapat juga. Fisabilillah semua ini. Bukan ustadznya saja, yang diajari ustadz pun fisabilillah juga. Kalau kita maknai secara lughawi, ini yang kebanyakan dipahami oleh mayoritas guru-guru agama.
Nggak mau terbuka mereka dengan madhabnya sendiri Asy-Syafi'i. Sebab kalau terbuka, yang dimaksud dengan fisabilillah dalam madhab Syafi'i adalah tentara perang, inya kada dapat lagi kena baras. Yang kada hak pun berdiam aja, berdiam orang terimanya, oh, terima kasih lah aku terima. Padahal besi baras banyak bener di rumah. Kadang nang bezakat lawan ninya, nang bepitrah lawan ninya tuh banyakannya baras pada nang bepitrah tuh rajin. Sugih aja, itu mau aja menerima rajin. Jangan lagi. Tapi bipe gurunya tuh kesian sidin bipe. Gawian kertapi ada. Sidin tuh ya seadanya hidup. Kadang-kadang nukar baras berutang di warung. Oh berarti sidin pakir. Bukan karena keustatannya, karena kepakirannya nanti diberi zakat. Atau berarti sidin miskin, berhak menerima zakat. Bukan karena fisabilillahnya sebagai guru agama, tapi karena kemiskinannya. Tapi ini tuan guru punya mobil 2 buah. Ya punya kebun sawit 10 hektar. Mana zakat? Bayar sama saya zakat. Saya fisabilillah. Enak aja ente. Paham? Kasihan yang bayar zakat tuh kadang lebih miskin dari dia. Dia kaya, masih nerima zakat sama orang dengan nama fisabilillah. Ente ini nggak konsisten dengan madhab Syafi'inya. Katanya di dalam madhab Malik, ustadz guru-guru agama tuh masuk itu dalam kategori fisabilillah. Iya, makna secara lugawi enggak, dalam madhab Malik enggak, tetap masuk. Kamu kalau ingin bertaklid ke madhab Malik, kamu pelajari dulu. Madhab Malik itu zakat fitrah dengan zakat mal beda. Kalau zakat mal 8 golongan. Kalau zakat fitrah saya agak sedikit lupa. Yang jelas bukan 8 golongan itu. Kalau zakat fitrah hanya kepada fakir, miskin dan amil saja. Itu kalau zakat fitrah dalam madhab Malik. Kalau zakat mal baru yang golongan yang 8 itu. Ini perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal dalam madhab Malik. Nah kamu menerima zakat fitrah berupa beras, katanya bertaklid ke madhab Malik. Sedangkan dalam madhab Malik yang mengatakan fisabilillah itu termasuk ustadz dan guru-guru agama yang mengajarkan agama, itu tidak mengatakan termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Karena apa? Karena asnafus samaniyah yang dimaksud yang berhak menerima zakat dalam mazhab Imam Malik adalah mereka zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cuma fakir, miskin dan amil saja. 3. Nah ini makanya mazhab itu jangan dicomot-comot, akhirnya nanti talfik kamu. Kalau sudah talfik akhirnya fasik, nggak punya mazhab jadinya. Bertaklid ke mazhab Malik tapi salah, mengaku mazhab Syafi'i, Syafi'i mengatakan tidak sah. Terus mazhab siapa kamu? Khawatir jadi mazhab syaitan nanti. Mazhab syaitan, mazhab hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Jadi begitu. Adabib Imam Qastalani menyebutkan di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Siapa bilang orang Jawahirul Bukhari itu yang ngarang bukan Imam Qastalani. Jawahirul Bukhari itu kitab dikarang Syekh Muhammad apa gitu dari Mesir. Beliau mengarang kitab itu dan mengambil dari kitab Irsyadus Sari, syarah Sahihil Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qastalani. Beliau ambil, beliau bukukan, diberi nama Jawahirul Bukhari oleh Syekh Muhammad tadi. Dan beliau juga tidak mengatakan bahwa ustadz guru agama berhak menerima zakat fitrah. Enggak. Karena fisabilillah tidak. Tetapi ada catatan kaki di dalam kitab itu yang mengatakan termasuk fisabilillah adalah orang-orang yang mengajarkan agama. Oh, ternyata catatan kakinya, bukan kitab Jawahirul Bukharinya, apalagi Imam Qastalaninya. Imam Qastalani madhabnya Syafi'i. Itu kemarin sempat menyebar. Wow, ini di dalam kitab Jawahirul Bukhari Imam Qastalani mengatakan boleh, padahal bukan Imam Qastalani yang mengatakan boleh.
Dan bukan pengarang kitab Jawahirul Bukharinya yang mengatakan boleh. Catatan kakinya, dan kita tidak tahu siapa yang menulis catatan kaki itu. Ini kan kitab nih, ini kitab. Di bawah ini ada catatan kaki. Nah ini nyatat catatan kaki ini kita nggak tahu siapa. Kadang-kadang nggak jelas. Ya walaupun kadang disebutkan allaka alaih fulan katanya. Yang mentaklik di bawahnya footnote atau catatan kakinya adalah fulan. Fulan itu kita nggak tahu siapa latar belakangnya dan apa madhabnya. Ini sempat kemarin. Ulun pernah ada ustadz mengatakan, ada dalam kitab Jawahirul Bukhari Imam Qastalani mengatakan begini. Ya kita penasaran, tidak mau kalau hanya mendengar kabar dari dia. Beli kita di Martapura dijual kitab Jawahirul Bukhari. Nitip sama teman, kalau ente ke Martapura, tolong belikan ane kitab Jawahirul Bukhari. Oh ya baik, dibelikan sama dia. Saya baca, ternyata tidak ada sama sekali musannif Jawahirul Bukharinya itu mengatakan seperti itu. Hanya ada di catatan kaki, dan catatan kaki itu kita tidak tahu siapa orangnya. Walaupun tahu juga apa madhabnya, kita nggak tahu. Orang nggak terkenal yang menulis itu. Jangan-jangan mungkin dia madhabnya Malik. Andai kata dia Malik pun, tadi tafsilannya ada. Dalam madhab Malik, zakatul mal dengan zakat fitrah itu yang mustahiknya beda. Kalau zakatul mal betul al-asnafus thamaniyah, golongan yang 8. Tapi kalau zakat fitrah hanya fakir, miskin, dan siapa tadi? Amil. Yang lainnya enggak. Termasuk fisabilillah tadi. Kalau kita hitung-hitung juga sih, fisabilillah tadi, al-ghuzah tadi yang mutatawwi'un, iya, para tentara perang yang sukarelawan. Nah, kalau memang guru-guru agama tadi dimasukkan ke dalam para fisabilillah, disamakan dengan para tentara perang tadi, tapi kenapa mereka dapat gaji setiap bulan? Ya, ada gajinya kan setiap bulan. Ya walaupun bukan dari Baitul Mal, tapi kan dapat gaji. Sedangkan tentara perang yang aslinya saja, syarat berhaknya mereka untuk menerima zakat dengan syarat adalah mutatawwi', yaitu sukarela. Kalau tentara perang yang asli yang mendapat jatah gaji dari Baitul Mal disebut dengan murtaziqah, itu nggak berhak menerima zakat, nggak boleh. Walaupun dia adalah tentara perang yang sebenarnya, tetapi dia dapat saham dari Baitul Mal setiap bulan, nggak usah diberikan zakat itu, karena ada jaminan dari Baitul Mal. Yang berhak menerima zakat para tentara perang yang mutatawwi'in tadi, ghairul murtaziqah tadi, yang sukarelawan tadi. Nah, kalau guru agama dikias ke sana, ini guru-guru agama dapat gaji semua kadang. Apalagi yang mengajar di lembaga pendidikan yang formal, yang sudah negeri. Ada itu anggaran gajinya. Iya. Nah, lain halnya kalau seandainya yang dimaksud dengan guru agama tadi adalah yang kada berduit, sidin gawiannya mengajar aja, ya penghasilannya sedikit, kadang mencukupi, kadang tidak. Ini berhak diberi, tapi sekali lagi bukan atas nama fisabilillah, tetapi atas nama fuqara atau masakin. Kemudian siapa lagi? Setelah fisabilillah, wabnis sabil dan ibnus sabil, yaitu musafir. Seorang musafir yang ada di perjalanan, dia tidak punya uang. Walaupun di kampungnya dia orang kaya punya uang, tapi di sini sekarang di perjalanan dia kasihan nggak punya uang. Kasih uang untuk dia bisa pulang ke kampung halamannya. Itu juga termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8: fuqara, orang fakir, masakin, orang-orang miskin, amilina alaiha, para amil, muallafah qulubuhum, yaitu orang-orang muallaf, dan firriqab, yaitu hamba sahaya. Yang kelima, yang keenam, gharimin, orang yang terbelit hutang atau orang kaya yang berhutang tapi untuk kemaslahatan muslimin muslimat. Kemudian fisabilillah, yaitu para tentara perang, bukan guru-guru agama, kecuali guru-guru agama tentara perang juga. Atau dia miskin, fakir, masuk dalam kategori fakir, miskin, bukan fisabilillah. Kemudian yang ke-8, ibnus sabil, yaitu musafir. Ini dari asnafus tsamaniyah, golongan yang 8 tadi. Ada enggak janda-janda disebut di situ? Hah? Ada enggak? Enggak ada janda. Ya, ada enggak anak yatim disebut di situ? Ada enggak? Enggak ada anak yatim.
Tapi katanya kenapa kita disuruh menyantuni janda-janda dan anak yatim? Ya janda-janda yang tidak mampu maksudnya. Amun jandanya bapak haji, lain lagi. Bapak haji penambang meninggal dunia, punya istri masih muda, iya, lahan tambangnya ribuan hektar, jangan dizakati itu, malah dia yang berzakat. Iya, warisannya banyak itu. Anak yatim, anak yatimnya lihat-lihat dulu, anak yatim siapa ini? Oh, anak yatim pemilik PT ini. Oh, anak yatim orang kaya itu, abahnya punya mobil 1000 unit, jangan diberi zakat. Jadi yang dimaksud dengan anak yatim, janda-janda tua itu maksudnya yang tidak mampu. Berarti masuk di dalam golongan yang 8 di bahagian yang mana? Fuqara dan masakin. Jadi itu. Ini orang banyak salah paham. Sidin itu janda, bari zakat. Jandanya bagaimana? Lihat dulu. Janda sugih banyak ya, janda sugih. Itu kesian nah si Anang tuh anak yatimnya. Tunggu dulu, lihat dulu anak yatimnya bagaimana. Jangan-jangan warisannya banyak, kamu malah kalah sama dia. Lebih kaya dia dari kamu. Jangan. Jadi yang dimaksud janda-janda anak yatim itu kalau mereka tergolong fakir atau miskin, maka kefakirannya atau kemiskinannya itulah yang membuat dia berhak menerima zakat. Jelas ya? Masalah mentasarrufkan zakat kepada mustahikin. Jangan salah alamat, karena konsekuensinya, akibatnya jika kamu salah menyalurkan zakat bukan kepada yang berhak, kewajiban kamu berzakat itu belum gugur dan orang itu tidak halal untuk mengkonsumsi berasnya, dan juga mengambil uangnya, membelanjakan uangnya. Jadi begitu. Wa kaunihi, dan syaratnya, syarat orang yang berhak menerima zakat itu ghaira hasyimiyyin wala muttalibiyin, bukan keturunan Bani Hashim, Hashim bin Abdul Muttalib, Hashim bin Abdi Manaf, bukan dari keturunan Hashim bin Abdi Manaf, dan Muttalib, Bani Muttalib juga bukan keturunan dari Bani Muttalib. Wala maula lahum, dan bukan pula bekas budak mereka. Kalau mereka keturunan Bani Hashim, itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu haram menerima zakat, tidak boleh menerima fitrah. Begitu juga dengan Bani Muttalib dan budak mereka atau bekas budak mereka yang sudah dimerdekakan. Apa alasannya? Karena dulu di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain gitu memakan kurma yang dari zakat, datangnya itu dari zakat, dimakan sama Sayyidina Hasan apa Sayyidina Husain. Nabi melihat, langsung Nabi datang dan mengucapkan kih, muntahkan kata Nabi. Itu sudah hampir masuk ke tenggorokan, dicongkel sama Nabi, dikuit Nabi sampai keluar itu. Dari saking tidak maunya Nabi, anak cucunya memakan zakat. Apa kata Nabi? Innama hadhihi shadaqatu la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Innama hadhihi shadaqatu awsakhun nasi la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Innama hadhihi shadaqat, hanya saja sedekah ini awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Kan zakat itu kan harta kita yang kotor dibersihkan dengan zakat. Nah, zakat itu yang kotor-kotorannya, supaya harta kita yang di rumah itu bersih. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, umatmu wahai Muhammad, satu sedekah yang engkau bersihkan dan engkau sucikan mereka dengan sedekah itu. Berarti zakat dan sedekah yang wajib ini pensucian bagi harta kita. Nah, zakatnya itu adalah kotoran-kotorannya, harta yang tersisa milik kita itu yang bersihnya. Nah, kotoran-kotoran itu tidak halal bagi Muhammad, kata Nabi. Saya Muhammad tidak halal memakan itu.
dan tidak halal bagi keluarga Muhammad sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan, perhatian Nabi dengan umatnya serta perhatian Nabi dengan ahlul baitnya itu beda. Ya, kepada umatnya beliau perhatian luar biasa sampai akhir hayatnya mengatakan ummati ummati, tapi kepada anak cucunya lebih daripada itu. Nggak bisa iri kita, wajar anak cucu. Ente aja sama teman perhatian luar biasa, tapi sama anak sendiri, sama keluarga sendiri tentunya lebih perhatian lagi kan. Jadi begitu. Jadi para habaib, para syaraib keturunan Nabi nggak boleh menerima zakat, nggak boleh. Jadi bagaimana? Kalau kamu ingin berbuat baik kepada mereka, kasih, tapi jangan uang zakat. Jangan nunggu setahun setelah wajib zakat baru dikasih, jangan. Kalau memang kamu muhibbin kepada ahlul bait, cinta kepada ahlul bait, kamu lihat ada di antara ahlul bait Nabi yang fakir, ada di antara ahlul bait Nabi yang miskin, kasihan, kamu beri mereka pemberian, tapi jangan uang zakat, uang milikmu sendiri. Kalau memberi uang kepada orang biasa dengan niat yang ikhlas dan tulus karena Allah, itu akan digantikan sama Allah. Apalagi kalau yang kamu hadiahkan itu adalah ahlul bait Nabi, keturunan Nabi, darah daging Nabi, Allah tidak akan lupakan kebaikanmu, dan datuk mereka tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kalau mereka ternyata fakir dan miskin, jangan nunggu berzakat baru mereka dikasih. Begitu. Walaupun banyak ulama-ulama mutaakhirin yang memperbolehkan ahlul bait menerima zakat. Kalau nggak salah sekitar 60 ulama yang berfatwa bolehnya ahlul bait Nabi menerima zakat sekarang ini. Kenapa? Karena ketika Nabi menyebutkan keharaman bagi mereka menerima zakat itu, Nabi mengatakan di akhir hadis, li'anna lahum ma yakfihim min baitil mal. Karena mereka itu cukup, ada yang mencukupi mereka dari baitul mal. Jadi harta baitul mal itu ada yang sudah mencukupi keperluan mereka dari khumusul khumus, 1/5 dari 1/5-nya baitul mal. Jadi baitul malil muslimin ini dibagi 5. Nah, 5 ini dibagi 5 lagi 1/5-nya ini. Di antaranya ahlul bait Nabi dapat di situ. Sekarang kata para ulama mutaakhirin sekarang ini tidak ada lagi baitul mal. Karena baitul mal tidak ada lagi, maka mereka boleh menerima zakat. Ini fatwa ulama mutaakhirin, bahkan lebih dari 60 ulama yang memperbolehkan itu, termasuk Al-Imam Ar-Ramli Al-Kabir. Kenapa beliau berfatwa seperti itu? Mahabbatan lahum, karena cintanya beliau kepada ahlul bait Nabi. Masa fakir miskin yang bukan ahlul bait diberi zakat, sedangkan fakir miskin dari kalangan ahlul bait nggak dikasih, kata beliau gitu. Nah, itu dulu mungkin ekonomi mereka juga pas-pasan. Kalau sekarang orangnya sugi-sugi, ya kalau mau ngasih ahlul bait jangan uang zakat, uang yang bersihnya aja, begitu. Dan ingat, itu pun para ahlul bait yang masuk dalam golongan 8. Begitu. Kalau mampu-mampu aja ya nggak usah diberi zakat. Berapa kali ada orang datang ke rumah bawa fitrah, ke rumah ulun, iya, berapa kali itu, kasihan dia nggak tahu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buka, bawa beras. Ulun nak fitrah lawan pian, kaget. Ya. Mohon maaf. Pertama, ulun kada masuk dalam golongan yang 8. Mohon maaf, ini yang pertama kata ulun. Ini ulun pribadi. Golongan yang 8 ulun kada masuk. Bukan sombong ya, memang nggak masuk. Dan saya bukan fisabilillah, bukan tentara perang saya ini. Walaupun saya mengajarkan ilmu agama apa adanya lah, kan begitu. Tapi itu bukan fisabilillah yang dimaksud dalam ayat. Itu fisabilillah secara lugawi saja. Kamu pun fisabilillah karena kamu ikut belajar juga. Iya. Banyak yang fisabilillah kalau kita kaitkan ke sana. Banyak banget itu. Jamaah majelis fisabilillah semua tuh. Kasih zakat juga nanti semua.
Kan begitu ya. Jadi yang masuk fisabilillah tentara perang. Ini pertama. Yang kedua, ulun ini Bani Hashim, termasuk Bani Hashim. Jadi ada dua alasan yang kuat untuk tidak bisa menerima ini. Oke, itu lebih begitu. Seandainya ini bukan fitrah, lebih dari ini ulun terima pian. Sekarung ulun terima. Orang ngasih nggak boleh ditolak. Iya, asal bukan zakat. Oh, jangankan sekresek, sekarung ulun terima kalau pian ngasih, kalau itu adalah pemberian. Man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wastishrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Barang siapa yang datang kepadanya sebuah pemberian, sesuatu pemberian tanpa didahului permintaan darinya dan tidak ada juga hatinya menginginkan pemberian itu, mengincar-incarnya sebelumnya, tidak ada, lalu dia menolak, maka pada hakikatnya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Paham? Jadi begitu caranya. Ya, walaupun ada 60 ulama lebih yang berfatwa Ahlul Bait zaman sekarang, para habaib, para syarifah yang tidak mampu, yang masuk dalam golongan 8, dia berhak menerima zakat lantaran sudah tidak mendapat baitul mal lagi. Alangkah baiknya jangan uang zakat yang kita kasihkan kepada mereka, yang bersih-bersih sajalah, tenang aja. Kalau memang si Habib ini fakir atau si syarifah ini fakirah, miskin, kamu berikan uang kamu pribadi, bukan uang zakat, insya Allah Allah gantikan uang itu nanti. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kalau Nabi mengajari kita umatnya untuk membalas budi baik orang lain, masa ketika orang lain berbuat baik kepada keluarga Nabi, Nabi tidak membalas budinya? Enggak mungkin dibalas sama Nabi nanti. Jangan khawatir. Ini kalau mereka Ahlul Bait tadi termasuk dalam golongan yang 8, fakir, miskin. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, dan wajib isti'ab, meratakan orang-orang yang ada daripada mereka, golongan yang 8. Makanya isti'ab ini wajib. Ini yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi yang mawjudin saja, yang ada saja. Di wadah kita ini yang ada paling biasanya fakir ya, miskin, mungkin orang yang terhutang, mungkin ada fisabilillah, mungkin ibnu sabil mungkin ada, dan amil, paling 5. Kayak tentara perang fisabilillah tuh nggak ada. Budak sahaya apalagi nggak ada. Apalagi itu? Apa tadi? Amil ada ya, biasa amil ya. Pokoknya apa saja yang ada. Wadah kita ini yang paling ada tuh biasanya dari fakir, miskin, orang yang terhutang, dan amil. 4 paling. Kalau fisabilillah tentara perang nggak ada lagi, sudah itu. Ibnu sabil, orang yang musafir itu jarang ada. Dan budak sahaya apalagi nggak ada. Paling 4 yang ada. Nah, jadi keempatnya itu wajib kita berikan, isti'ab namanya. Setiap satu sinif minimal 3 orang. Setiap satu golongan minimal 3 orang. Ini alal mu'tamad. Tetapi ada Asy-Syaikh Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani berfatwa bahwa boleh memberikan zakat hanya kepada 1 orang saja dan hanya kepada 1 golongan saja. Makanya banyak rajin orang bertaklid kepada Ibnu Ujail. Ikam harus bertaklid dengan Ibnu Ujail aja. Nah, kayak bebek niatnya bertaklid dengan Ibnu Ujail yang nyari nyambat. Ahmad bin Musa bin Ujail. Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani, ulama Yaman, alim. Artinya, ketika kita memberikan fitrah atau zakat kepada 1 orang saja dan kepada 1 golongan saja, katakanlah fakir saja, itu sudah cukup. Walaupun tidak semuanya, tidak isti'ab. Nah, ini yang biasa kita praktekkan kalau kita berzakat, betul tidak? Pian kalau berzakat biasanya julungi pang nini si anu tuh, nah nini si anu tuh 1 orang saja dan dia fakir, 1 golongan saja, padahal fitrah itu harus meliputi semuanya. Kalau amil mungkin bisa semuanya, karena amil banyak menampung fitrah dari orang banyak. Tapi kalau kayak kita sekeluargaan lalu memberikan
secara perindividuan kepada setiap orang, dan rata-rata yang dikasih itu fakir-fakir semua, satu golongan saja. Sah itu menurut madhab, menurut pendapat Ahmad bin Musa bin Ujail. Tapi kalau menurut madhab kita yang aslinya belum sah, itu harus isti'ab. Tapi karena ada kaul yang mengatakan sah, makanya ada istilah bertaklid dengan Ibnu Ujail. Menurut kaidah dalam fikih, kalau itu adalah imam madhab, kalau itu adalah salah seorang imam dalam madhab kita sendiri, nggak perlu bertaklid. Bertaklid itu kalau sudah keluar dari madhab. Salah kamu kalau mengatakan bertaklid, bukan bertaklid mengikut kaul. Nah, caranya bagaimana cara mengikut kaul itu? Caranya cukup kita tahu bahwa ada di antara ulama Syafi'i yang mengatakan boleh, namanya Ahmad bin Musa bin Ujail. Cukup. Kada usah nama itu an uqallida Ahmad bin Musa bin Ujail fi ikhraji zakah, kepanjangan kayak gitu. Lagi pula bukan bertaklid itu, mengikut kaul namanya. Sebab kita tidak keluar dari madhab kita. Ahmad bin Musa bin Ujail madhabnya Syafi'i juga. Bertaklid itu kalau keluar dari madhab. Ini kalau kita belajar kaidah-kaidah di dalam fikih dan usulnya begitu. Qawaid al-fiqhiyah, bukan taklid. Maka menyambatnya salah diulang. Betaklik ya. Betaklik. Bingung ulun dulu pernah didatangi orang bertanya, "Bib, kayak apa caranya bertaklik kepada Ibnu Ujail aja." Nya Ujail menyambat. Untung kada Ujal. Ibnu Ujail. Apa itu taklik? Ujar orang bibir kada sah mun kada betaklik lon sin. Oh, taklid. Nah, ulun kada tahu juga bang dirinya. Taklid. Oh, gitu. Ya ulun jelaskan, Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani, Ibnu Ujail itu imam kita dan termasuk ulama dari madhab Syafi'i juga. Artinya ulama kita termasuk orang yang bermadhab Syafi'i juga. Kalau mau ngikut kaul beliau silahkan, gak usah taklid-taklidan, karena beliau juga imam bermadhab Imam Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Jadi begitu. Wa ammal hajj fahuwa khamisu arkanil Islam wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan bahas tentang haji, yaitu rukun kelima dari rukun Islam di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya. Kalau enggak ada berarti cukup pelajaran kita untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya berkenaan dengan haji, yaitu kewajiban kita dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang tadi kita jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti, sehingga menambah manfaat dan wawasan untuk kita di dalam agama. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Sebelum baca doa ada yang perlu sampaikan juga. Ini juga penting, menyangkut masalah zakat juga. Amil tadi kan sudah jelas. Amil tadi orang yang diangkat resmi oleh yang berwenang. Yang kedua, tugas amil, ingat, adalah membagi-bagikan zakat kepada yang berhak, bukan menjual zakat. Salah besar itu. Kalau ada amil, petugas amil menjual baras, tebulik pulang, duitnya diambil, jual, tebulik pulang, nggak sah itu. Amil tidak punya hak menjual zakat. Itu zakat diantara syarat jual beli itu an yakunal mabi'u mamlukan. Hendaknya barang yang dijual belikan itu dimiliki. Emang amil memiliki itu apa? Lalu ada yang mengatakan, iya Bib, dia menjual jatahnya dia. Oh baik, kalau dia menjual jatahnya dia, berarti semua yang dia berikan itu jatahnya dia semua, berarti gitu. Padahal amil ada bahagian tertentu untuk diberikan kepadanya. Itu kadar ujratul mithli, kadar upah yang standar. Kalau seandainya dia kan
berniat menjual miliknya dia, karena amil juga berhak. Tapi kan hak amil ujratul mithli saja, yaitu upah standar saja. Kalau seandainya ini beras diterima, dijual, ambil duitnya, diterima lagi, dijual lagi, berarti semua yang ada di situ zakat ampun amil seberataan jadinya. Mana ampun fuqara dan masakinnya? Itu yang duit tadi, duit lain lagi. Kamu itu duit karena kamu jual tadi, padahal jual belinya tidak sah. Jadi ingat, tugas amil adalah membagi-bagikan zakat, bukan menjual belikan zakat. Enggak boleh itu, amanat. Makanya belajar sebelum menjadi amil, apa saja tugas kamu. Khayal, ada yang menakar, ada yang membagi-bagikan, begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sengaja ini dihimbau karena sering ada pertanyaan. Biasanya kalau sering ada pertanyaan seperti itu berarti prakteknya di lapangan rata-rata kayak gitu. Di sebagian tempat kadang. Hati-hati itu ya. Enggak boleh, jangan berani-berani menjual fitrah kepada orang lain. Kamu tidak berhak wahai amil terhadap fitrah itu. Bukan milik kamu. Jadi kamu tidak ada hak menjual belikannya. Kamu hanya berkewajiban membagi-bagikannya kepada kaum mustahiqin, orang-orang yang berhak. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbana waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nu'dha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra biridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.